Swastiastu. Saya Putri Wajah Kusuma, memakai 089 dari kelas A2, ingin mempresentasikan resume dari topik 1 sampai topik 6, itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Arsitektur Nusantara. Arsitektur menurut bahasa Yunani kuno, arsitektur yaitu arki dan tekton, yang dimana berarti pembangunan utama, sedangkan menurut Marcus Vitruvius Polio adalah suatu karya yang memenuhi syarat firmitas, utilitas, dan premitas. Nusantara diambil dari bahasa Jawa kuno yang dimana Nusa adalah pulau dan antara berarti lain atau seberang. Arsitektur Nusantara itu arsitektur yang berlangsung dari tahun ke tahun dengan sedikit perubahan yang berada di Indonesia, dan arsitektur tradisional Bali merupakan refleksi dari sikap manusia terhadap sesama alam dan keyakinan. Arsitektur Nusantara adalah arsitektur di wilayah yang dinamakan Nusantara, yakni terutama kawasan Indonesia sewaktu berada dalam abad awal Masehi sampai dengan abad 18. Kala itu, kawasan Indonesia disebut Nusantara, diambil dari kata Nusa dan Antara yang artinya pulau-pulau yang berada di antara lautan. Ciri-ciri arsitektur Nusantara dalam tanda kutip tradisional, yaitu 1. Memiliki tripisan yang lebar. 2. Terbangun sebagian besar dari kayu. 3. Memiliki kolong atau panggung. 4. Hubungan atau ikatan menggunakan tali, pasak, dan paku kayu atau bambu. 5. Mudah dibongkar dan dipasang kembali. Berikut ini adalah contoh foto, yaitu foto pertama terdapat rumah Bali yang menggunakan sebagian besar materialnya dari kayu. Foto kedua terdapat kolong pada bangunan rumah tradisional, yaitu tradisional Bali. Batasan tentang arsitektur Nusantara dalam kurung Bali dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu 1. Geografi. Geografi menunjukkan pegunungan, dataran, dan pantai, di mana pada geografi ini memiliki berbeda-beda tipe bangunan sesuai dengan wilayahnya. 2. Norma. Norma antara lain asta bumi, yaitu berkaitan dengan tata letak. Asta Kesali Ningdewa, yaitu berkaitan dengan tempat ibadah. Asta Kosala Kesali, yaitu yang berkaitan dengan bangunan rumah. Asta Kosala Ningwong Pejah, yaitu berkaitan dengan bangunan orang meninggal. Brahmakerti dan Jangan Taka, yaitu kayu-kayuan yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bangunan. 3. Stel. Stel antara lain bisa juga disebut dengan istilah stel beleleng, stel badong, stel gianyar, arsitektur tradisional Bali, stel Jawa, kolonial, pasca modern, regionalisme, dan lainnya. Periode dan waktu arsitektur Bali yaitu zaman Baliaga pada abad 1 sampai ke abad 9. Zaman Bali kuno dari abad 9 sampai ke abad 14. Zaman Majapahit dari abad 14 sampai ke abad 19. Zaman penjajahan dari abad 19 sampai ke abad 20. Masa kemerdekaan yaitu dari tahun 1945 sampai sekarang. Arsitektur Islam di Jawa, yaitu salah satu peninggalan Hindu di Jawa yang dipakai tempat ibadah pada kaum muslim, yaitu mantelan dengan bertumpang 3. Pada bagian atas mantelan tersebut terdapat alat untuk menaruh beduk bagi umat Islam, sedangkan pada bagian bawah digunakan untuk tempat beribadah. Berikut terdapat foto peninggalan bangunan Hindu di Jawa. Tipe rumah Jawa. Pada rumah adat di Jawa berupa seperti rumah tubuh, yaitu tidak memiliki emperan. Pada bagian belakang terdapat dapur, pada bagian depan terdapat teras depan. Kamar di samping adalah pendopo, yang dimana fungsi dari pendopo tersebut adalah bangunan untuk menerima tamu dan masyarakat adat. Sumatera, rumah Nias. Pada rumah ini menggunakan struktur yang sangat kokoh dan
di mana terdapat tiang-tiang yang menyilang dan ditahan dengan siku pada bangunan tersebut. Kedua mentawai. Pada bangunan ini disebut dengan makanya atap kolong yang bangunan ini dipasang secara horizontal. Rumah kadang. Pada atap rumah ini sangat menarik yang dimana tanduk atau bogonjong dan bogonjong tersebut menentukan perbedaan status rumah Batak Toba. Pada bentuk rumah ini mirip seperti perahu karena pada zaman dahulu mereka sering berlayar. Rumah Batak Simalungun. Pada bangunan ini menariknya itu dari kolongnya, karena kolong pada rumah ini terpasang secara vertikal. Rumah Anjung-Anjung. Pada rumah ini menariknya yaitu rumah yang sangat awet dan menggunakan bahan alami dengan atap yang besar. Makassar, rumah Bajo. Pada rumah di Bajo yang dimana di Bajo ini terdapat di pinggiran laut yang dimana kolom pada bangunan ini terdapat kecil namun banyak jumlahnya. Toraja. Pada rumah ini terdapat pondok kerbau yang dimana difungsikan sebagai perbedaan status. Rumah benteng atau lamin. Bangunan ini terdapat kumpulan dari pada lamin dan disebut longhouse. Panjang lamin berkisar antara 100 sampai 200 meter. Bangunan ini menggunakan tiang pokok yang ditopang oleh tiang kecil sebagai penyangga lantai. Dan terdapat banyak keluarga yang menempati tempat tersebut. Palangkaraya. Bangunan ini berada di pinggiran sungai, namun tidak mapung karena sudah dipatok dengan tiang-tiang yang sudah ditancapkan. Keraton Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono pada tahun 1755. Total luas keraton ini adalah 184 hektar, sementara luas pada inti keraton ini hanya 13 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwati, alun-alun Laut, alun-alun Kidul, Gapura Geladak, dan kompleks Masjid Gede-Gede Yogyakarta. Suluh Nyanda. Suluh Nyanda adalah rumah tradisi suku Baduy Lebak, Banten. Rumah ini hampir mirip dengan rumah-rumah yang ada di Bali, yang dimana rumah ini memiliki ciri-ciri seperti bangunan rumah menghadap arah utara atau selatan. Atap berbentuk planar dengan menutup atap dari daun tirai dan hijau. Bukaan berupa jendela tidak dimiliki warga Baduy karena dinding terbuat dari anyaman bambu. Anyaman ini memiliki lubang dengan konfigurasi teratur sehingga angin dan sinar matahari dapat menembus ke dalam ruang. Dan denah bangunan rumah berbentuk 4 persegi panjang yang mencakup teras, tempat tidur, dan ruang dapur. Bangunan dibuat dengan struktur rangka yang terdiri dari tiang dan balok dengan bahan kayu dan bambu. Suluh terdiri dari 3 bagian penting yaitu sosoro, tepas, dan ipah. Sosoro merupakan teras yang menerima tamu bercengkrama dengan keluarga atau tempat bermain anak. Tepas yang terletak di samping rumah memiliki bentuk memanjang ke belakang, biasanya digunakan sebagai ruang keluarga. Sementara ipah digunakan sebagai menyimpan bahan makanan atau dapur. Letaknya pun berada di bagian paling belakang. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang saya buat. Saya pamit. Pamit. Ya.